kali ini aku sama Jessica udah bersama mas-mas dari UKM Flag Football. Nah, mungkin dari masnya bisa perkenalan dulu nih. Namaku Ridho Garuda Saputra, angkatan 2019. Jabatannya di sini sebagai ketua UKM Flag Football dan posisinya offensive lineman. Perkenalkan, nama aku Muhammad Nafil Hafiz, jabatan di Flag Football wakil ketua angkatan 19, posisinya defensive lineman. Nah, kalau di ITS UKM Flag Football ini sendiri ada nama khususnya nggak sih mas? Bisa dijelaskan nggak ya? Kebetulan nama dari tim Football ITS itu SIBOK, karena ITS kan terkenal dengan kampus maritim dan juga kampus teknologi, maka namanya itu SIBOK atau disebut robot laut. Wah, keren banget nih dari namanya. Nah, berarti UKM Flag Football ini bergerak di bidang olahraga ya mas? Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekalian nih kegiatan yang dilakukan dalam UKM ini apa aja sih? Kalau kegiatan selama offline itu kan bisa sekalian teori sama praktik langsung, jadi bisa langsung mempraktekkan apa yang diajarkan oleh mas-masnya yang udah lebih berpengalaman. Sedangkan kalau pandemi gini cuma bisa ngasih materi aja sih, kan juga susah buat praktek karena COVID juga. Sama mau nambahin, kalau waktu offline kan juga ada kompetisinya. Kebetulan Football ITS itu mengikuti 3 kompetisi. Yang pertama ada pre-season, itu untuk mempersiapkan nanti waktu lomba kedua yaitu season. Sama yang terakhir tuh lombanya IFA College Ball. Itu kebetulan lombanya lomba flag football antar universitas Indonesia. Wih, keren banget, berarti juga sering ikut lomba nggak sih mas? Ya. Kira-kira kalau dari flag football di ITS ini udah meraih prestasi apa aja ya? Kebetulan dari flag football ITS ini menjuarai lomba IFA College Ball sebanyak 5 kali berturut-turut, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019 kemarin. Wih, keren banget nih Jess. Bener banget. Tertarik nih untuk mengetahui lebih jauh. Nah, mungkin kan selama ini adik-adik sedang berjuang nih buat meraih PTN Impian. Nah, mungkin mas-masnya bisa memberi pesan buat adik-adik yang ingin meraih PTN Impian, khususnya ke ITS. Kalau dari aku mungkin lebih banyak belajar sama latihan soal, sama kalau les itu kalau bisa jangan bolos sih, itu penting. Kalau dari aku sih yang pasti semangat ya, terus tekadnya juga harus dikuatkan, karena kan pengen masuk PTN yang PTN terfavorit dulu, mau nggak mau kan harus berjuang dan berkorban banyak waktu buat bisa masuk ke PTN yang terfavorit tadi. Bener banget sih mas, Sobat Asa yang masih berjuang, jangan lelah untuk belajar. Semoga kalian juga bisa bergabung dalam PTN Impian seperti ITS. Amin, dan terima kasih buat masnya udah berbagi pengalaman dan cerita-cerita tentang UKM Flag Football ini. Semoga tetap sukses ke depannya, dan terima kasih mas. Terima kasih mas. Hai Sobat Asa, kali ini aku sama Jessica udah bersama Mbak Laras dari UKM Softball ITS. Nah, mungkin dari Mbak Laras bisa perkenalan dulu nih. Halo, aku Laras dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2019. Nah, di UKM Softball ini aku menjabat sebagai Ketua Umum periode 2021-2022. Mbak Laras, aku bosen nih. Gimana kalau kita sambil jalan aja? Boleh, yuk. Ayo. Nah, sambil jalan kita penasaran nih tentang UKM Softball. Sebenarnya di ITS nih UKM Softball itu ada nama khususnya nggak sih Mbak? Mungkin bisa jelaskan secara singkat nih. Jadi tuh UKM Softball ITS tuh punya nama sendiri, yaitu Stingray. Stingray ini udah ada dari sekitar tahun 2015 gitu, tapi masih berbentuk kayak komunitas. Nah, terus waktu 2017 tuh baru disahin jadi sah di UKM itu. Kalau softball ini berarti UKM-nya itu masuk dalam bidang keolahragaan ya Mbak? Iya, karena bergelut di bidang softball, berarti di ITS ini dia masuk di bidang olahraga. Wah, menarik banget nih Jess. Bener banget. Nah, sebenarnya kegiatan yang dilakukan pada UKM Softball ini apa aja sih Mbak? Macam-macam sih, lebih ke kayak kegiatan rutin. Terus selama offline itu kita juga sempat sparring, ikut kejuaraan. Terus kalau selama online kemarin kita juga sempat kayak benchmarking gitu sama UKM Softball di luar ITS. Wih, jadi sering banget tanding softball nggak sih Mbak? Iya, waktu offline kayak gitu. Cuma ya karena pandemi jadi sepi gitu.
Kalau prestasinya kalau boleh tahu apa aja ya Mbak? Untuk yang putra tahun 2018 itu kalau nggak salah juara 2 Praliga. Nah sedangkan untuk tim putrinya sendiri tahun 2018 juga juara 2 Praliga. Lalu di tahun 2019 itu kita juara 1 di Liga Softball Mahasiswa dan juga juara 3 di Erlangga Cup yang diadakan oleh Universitas Erlangga. Wah, baik banget nih Jess. Bener banget. Emang softball udah keren banget nih ITS. Makanya. Nah, kan setelah ini adik-adik ingin memasuki perguruan tinggi nih. Nah, mungkin Mbak Laras ada pesan untuk adik-adik untuk tetap semangat dalam meraih PTN impian, khususnya di ITS. Kalau pesan sih lebih kayak ke semangat, terus kayak kalau emang kalian udah ada kesempatan buat daftar ataupun masuk itu ya udah digas aja gitu, jangan kayak ragu-ragu gitu. Bener banget. Nah, terima kasih buat Mbak Lara sudah sharing-sharing info tentang UKM Softball dan semoga kedepannya tetap sukses, terutama dalam UKM Softball semoga tetap meraih prestasi yang gemilang untuk ITS. Dan untuk Sobat Asa, tetaplah semangat untuk belajar. Jangan sampai kalian lalai dan semoga kedepannya kalian bisa meraih PTN impian kalian. Terima kasih Mbak Lara. Terima kasih Jessica. Terima kasih Afi. Hai Sobat Asa. Nah, kali ini aku dan Afi sudah bersama salah satu pengurus dari UKM TDC. Mungkin dari Mbaknya bisa kenalan terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama aku Rizka Trinanti, bisa dipanggil Rizka, dari Departemen Matematika. Ya, saya dari perwakilan staf TDC. Nah, sebenarnya TDC ini singkatan dari apa sih? Dan mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih Mbaknya. TDC itu singkatan dari Technopreneurship Development Center, jadi kita UKM yang bergerak di bidang bisnis. Oh, berarti kalau UKM TDC ini bergerak dalam bidang khusus ya Mbak? Iya, benar sekali. Nah, lalu kegiatan yang dilakukan di UKM TDC ini apa sih Mbak sebenarnya? Jadi kurang lebih UKM kita itu membahas seluk-beluk tentang bisnis. Ada seminar, ada juga bisnis dari UKM dan yang lain-lain. Wih, keren banget Mbak. Berarti kalau UKM TDC ini berguna banget bagi teman-teman yang ingin mengembangkan keahlian dalam bidang bisnis. Nah, untuk prestasi yang sudah diraih oleh UKM TDC ini apa aja ya Mbak? Contohnya prestasi di bidang prestasi di UKM TDC yaitu ada IYT, ada PKM, IBM dan lain-lain. Wah, ternyata banyak ya Mbak prestasi yang udah ditorehkan oleh UKM TDC ini. Nah, setelah ini kan adik-adik ingin memasuki perguruan tinggi. Mungkin Mbaknya ada pesan nih buat adik-adik yang berjuang untuk meraih PTN impian, terutama ITS. Kalaupun dari saya, masa depan itu bukan main-main. Jadi jangan membuang-buang waktu, semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Bener banget sih Mbak. Oh ya Sobat Asa, kalian jika ingin masuk ke perguruan tinggi yang lebih baik, kalian harus rajin belajar dan jangan pernah menyerah, karena masa depan itu bukan main-main. Nah, bener banget. Terima kasih nih buat Mbaknya udah berbagi info tentang TDC. Semoga semakin sukses ke depannya. Terima kasih Mbak. Hai Sobat Asa. Nah, pada kali ini nih, aku dan Afi sudah bersama Mas dari UKM IFLS. Pertama-tama mungkin dari mas-masnya bisa perkenalan terlebih dahulu. Kenalin, namaku Damara dari UKM IFLS sebagai Ketua Divisi Bahasa Jepang. Kenalin, namaku Andi Fitra dari IFLS sebagai staf ahli BASDAN. Nah, kita belum tahu nih apa sih kepanjangan dari IFLS ini. Mungkin dari Masnya bisa menjelaskan secara singkat. Oke, jadi IFLS itu kepanjangannya dari ITS Foreign Language Society, yang artinya perkumpulan bahasa asing di ITS.
Nah, berarti IFLS ini termasuk di dalam bidang khusus ya, Mas? Iya benar, termasuk bidang khusus. Nah, Mas, kita penasaran nih kalau kita bergabung di IFLS, kegiatannya kira-kira ngapain aja ya? Bisa dijelaskan nggak? Oh ya, jadi di FLS itu ada 5 divisi, ada divisi Jepang, divisi Korea, IC, IDS atau Debate Society, lalu DC atau Dwelling Card. Nih, Sobat Asa, makin penasaran nggak sih mengenai IFLS? Kita penasaran nih juga, Mas, mengenai kegiatan yang ada di IFLS. Kira-kira kalau kita gabung ke IFLS, kita ngapain aja ya? Ya, jadi di FLS ini ada divisi Jepang. Nah, divisi Jepang ini dia mempelajari bahasa Jepang dan budayanya kurang lebih. Lalu ada divisi Korea. Divisi Korea itu sama kayak bahasa Jepang, cuma bedanya ya dia mempelajari Korea. Nah, terus ada juga divisi yang namanya IDS, itu IFLS Debate Society. Di divisi ini kita belajar buat cara berdebat menggunakan bahasa Inggris secara kompetitif, jadi kalian bisa ikut lomba-lomba gitu nanti. Selain itu ada divisi IC atau IFLS Culture. Di divisi ini kita bakal belajar budaya, pop culture dari Jepang, Korea. Jadi ntar kita bakal cover lagu, cover dance, terus ya senang-senangan pakai pop culture luar. Terus yang terakhir tuh ada DC atau Dwelling Card. Di Dwelling Card kita juga menikmati pop culture dari Jepang atau luar negeri, yang itu di Dwelling Card itu maksudnya trading card game, yang kalian kalau suka main game card tuh kayak Yu-Gi-Oh atau Magic the Gathering bisa banget main di Dwelling Card. Wah, baik banget nih divisinya dan bermacam-macam juga kegiatannya. Bener banget. Nah, terus dari IFLS ini sendiri prestasi yang udah diraih itu apa aja ya, Mas? Oke, kalau untuk prestasi banyak dari tahun lalu itu dari divisi IDS atau Debate Society. Kita ikut lomba Aku Untuk Indonesia, itu lomba nasional dari Universitas Kristen Petra. Terus lomba yang namanya NUDC itu juga lomba nasional dari Ristek Dikti tahun 2020 kemarin. Terus untuk divisi-divisi lain kayak IC atau yang culture tadi, kita sering ikut lomba-lomba kayak lomba cover dance, lomba karaoke gitu di beberapa event-event di Surabaya. Untuk divisi DC kita mengikuti turnamen-turnamen kartu di beberapa tempat di Surabaya juga. Wih, keren banget ya, Mas. Berarti prestasinya juga banyak dari IFLS ini. Oh ya, yang terakhir, apakah Mas ada pesan dan kesan untuk adik-adik SMA sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, khususnya mereka yang mengimpikan untuk masuk ke ITS? Ya, untuk adik-adik SMA tetap semangat untuk belajar. Ingat mimpimu itu sudah ada di depan mata, jangan menyerah karena sebentar lagi mimpimu akan tercapai. Wah, bener banget nih yang dikatakan Masnya. Jadi untuk adik-adik dan terutama Sobat Asa, kita harus tetap semangat untuk mencapai PTN impian. Dan terima kasih buat Masnya udah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu pada kita. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Wah, gak kerasa banget gak sih Sobat Asa, kita udah di penghujung episode nih. Afi, capek gak sih kita udah muter-muter keliling ITS? Nah, bener banget nih. Semoga Sobat Asa yang di rumah paham tentang 4 bidang berprestasi di ITS. Dan jangan lupa tonton konten kita yang lain seperti Opening Elite, video departemen, dan video-video lainnya. Konten-konten ini bisa kalian akses di Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Ini loh ITS. Kami tunggu kedatangan kalian di Kampus Perjuangan ITS. Dadah!